Semangat pagi. Bertemu kembali di video pembelajaran PPKN, materi pelajaran kelas 12. Konstitusi negara yang mengatur tentang keuangan BPK dan kuasa kehakiman. Materi pembelajaran kita membahas tentang 1. Pengertian konstitusi negara. 2. Tujuan dan fungsi serta ruang lingkup konstitusi. 3. Pengertian keuangan negara, BPK, dan pasal-pasal yang berhubungan dengan keuangan. 4. Konsep kekuasaan kehakiman, peran dan struktur kehakiman Republik Indonesia. Materi yang pertama, pengertian konstitusi negara. Dalam pengertian luas, konstitusi berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar droit konstitusional. Konstitusi ada yang dalam bentuk dokumen tertulis, ada juga yang tidak tertulis, menurut pelopor Bolok Gray. Dalam pengertian sempit atau terbatas, konstitusi berarti piagam dasar atau undang-undang dasar, loi constituent, yaitu suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara. Contoh, Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 menurut pelopor Lord Bryce dan C.F. Strong. Tujuan, fungsi, dan ruang lingkup konstitusi. Kita masuk kepada tujuan konstitusi, yaitu adalah membatasi ruang, tugas, sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Sedangkan fungsi konstitusi adalah sebagai dokumen nasional dan alat untuk membentuk sistem politik dan hukum negara yang ada. Ruang lingkup konstitusi. Yang pertama adalah hasil perjuangan politik bangsa. Yang kedua adalah pandangan tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik yang sekarang maupun yang akan datang. Kita lanjut dengan pengertian keuangan negara. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara, berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Adapun pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang keuangan adalah: yang pertama, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Berikut pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang keuangan, yaitu pasal 23 ayat 1, 2, dan 3. Kemudian pasal 23A, 23B, 23C, dan 23D. BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa, mengelola, dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri.
Kita lanjut dengan konsep kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah ciri pokok negara hukum atau Rechtsstaat dan prinsip the rule of law. Demokrasi mengutamakan the will of the people, negara hukum mengutamakan the rule of law. Keduanya perlu dibedakan dan dicerminkan dalam institusi yang terpisah satu sama lain. Tolak ukur mandiri atau tidaknya lembaga peradilan adalah 1. Kemandirian lembaganya, 2. Kemandirian proses peradilannya, 3. Kemandirian hakimnya. Parameter kemandirian lembaga dan institusinya yang pertama, lembaga peradilan tersebut mempunyai ketergantungan. 2. Lembaga peradilan tersebut tidak mempunyai hubungan hierarkis ke atas secara formal. Kekuasaan kehakiman Republik Indonesia terdiri atas Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dan ini Mahkamah Agung terdiri atas peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Peran hakim sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman ini diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 yang dimana lembaga berperan sebagai penegak keadilan dan dibersihkan dari setiap intervensi baik dari lembaga legislatif, eksekutif maupun lembaga lainnya. Adapun struktur kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Mahkamah Agung diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Terdiri atas peradilan umum, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009. Yang kedua adalah peradilan agama, diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Yang ketiga adalah peradilan militer, diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Dan yang keempat adalah peradilan tata usaha negara, diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Demikian materi kita kali ini. Semoga peserta didik dapat memahami. Sampai ketemu di materi pembelajaran berikutnya. Tetap semangat. Cayo, sampai jumpa. Terima kasih.